Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih bersama Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan akal sehat kita masing-masing. Menyangkut dari persoalan bangsa dan bernegara, tentu masih banyak persoalan-persoalan di negeri ini. Tentu dari itu Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa banyak hal yang masih belum kita cermati, masih belum kita saksikan. Banyak sekali di negara ini, di negeri ini, di bangsa ini, orang yang tidak tahu betul tentang bagaimana pendapat presiden, bagaimana strategi presiden. Oleh karena itu, bagaimana pesan presiden terhadap pemuda-pemuda yang ada di Republik ini. Pemuda hari ini jangan sampai terprovokatif oleh kondisi dan situasi apapun, apalagi dalam kondisi sekarang Republik ini masih banyak sekali kontroversi, hiruk-pikuk persoalan pasca pemilu di bulan Februari kemarin. Seperti apa video Pak Jokowi, pesan-pesan presiden di acara tersebut? Mari kita simak. Melihat di jajaran negara besar G20, selalu pertumbuhan ekonomi kita masuk ke 3 besar atau 5 besar. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati, ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih murah. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara, semua negara. Kurs, kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs. Yang kedua harga minyak. Hati-hati, perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya nggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Sama seperti perang di Ukraina. Perangnya jauh dari kita di Ukraina. Tapi harga gandum melompat saat itu hampir ada yang sampai 50%. Karena gandum itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia yang banyak. Karena perang, mereka stop, nggak bisa impor. Kayak Ukraina, waktu saya ke sana, saya ketemu Presiden Zelensky, ada stok di Ukraina 77 juta ton berhenti. Di Rusia ada berhenti gandum 130 juta ton berhenti. Sehingga di sini harga mie naik. Harga roti naik, kelihatannya jauh banget, tapi pengaruhnya bisa kemana-mana. Itulah geopolitik, kalau enggak kita cermati, bisa menyebabkan harga-harga yang juga naik. Kemudian yang ketiga yang ditakuti oleh semua negara, yang namanya bunga pinjaman.
karena semua negara itu memiliki pinjaman. Ada yang sampai 220%, nggak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu saya kira sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Dan kita pada tataran kalau dibandingkan negara-negara lain, kita berada di angka 39%, itu sebetulnya masih jauh dari undang-undang yang diperbolehkan dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi juga saya sampaikan. Ini sekali lagi patut kita syukuri bersama. Dan momentum baik ini harus terus kita pertahankan, bahkan terus harus kita tingkatkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang. Yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi turbulensi politik. Kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik, karena itu menjadi kunci pembangunan di negara manapun. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi adalah kerusakan ekonomi kembali. Oleh sebab itu, di sini hadir ketua-ketua partai, ke depan sekali lagi stabilitas politik itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, pembangunan merata perlu keberlanjutan. Hilirisasi industri perlu keberlanjutan. Program-program kerakyatan itu perlu keberlanjutan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga perlu keberlanjutan. Pengembalian aset seperti Freeport, Newmont, Rokan itu juga perlu keberlanjutan. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9%, itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu kan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun, pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Beberapa hari kemarin Pak Jokowi hadir di acara pelantikan GB Ansor. Pak Jokowi memberikan sambutan di acara Ansor, di mana beliau mengatakan bahwa ada 3 poin yang ditakutkan oleh negara-negara di dunia ini. Yang pertama adalah persoalan kur. Ada kelemahan di mata uang. Contoh misalkan di Indonesia melemahnya rupiah dan
tingginya harga dolar, US dollar begitu. Itu yang ditakutkan oleh negara-negara di dunia ini. Atau bisa jadi rupiah tinggi. Presiden juga menambahkan yang poin yang kedua itu adalah persoalan harga minyak, terus harga gandum. Ketika ada persoalan di luar negeri antar negara, salah satu contohnya adalah Palestina, terus Rusia dan Ukraina, konflik-konflik yang tidak berkesudahan ini menimbulkan biasanya harga-harga melambung tinggi. Kita beruntung sekali hari ini Pak Jokowi secara mewanti-wanti terus menerus bahwa ayo kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, kita harus lanjutkan. Jadi Pak Jokowi juga tidak mau ambil resiko bahwa saya harus ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang siap melanjutkan program-program Jokowi. Nah, kesempatan ini kemarin Pak Jokowi hadir di acara pelantikan GP Ansor yang didampingi langsung oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Cuma waktu itu saya tidak melihat di acara GP Ansor wakil dari Prabowo Subianto yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Dalam pidatonya Presiden banyak sekali penyampaian-penyampaian yang dipesankan kepada milenial terutama di gerakan pemuda Ansor. Banyak sekali kader-kader Ansor yang menyambut riuh kedatangan Presiden Joko Widodo, dan waktu itu GP Ansor banyak sekali kader-kader GP Ansor yang datang di acara tersebut. Pak Jokowi di dalam acara tersebut menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, pesannya adalah kepada jiwa-jiwa yang masih muda, ayo kita terus bersemangat untuk membangun bangsa. Kita harus juga berpikir bahwa bagaimana kita memajukan suatu bangsa. Karena di 2045 Indonesia targetnya adalah Indonesia emas, yang dimana semua pemuda-pemuda mempunyai jiwa-jiwa kreatif bisa diandalkan demi kemajuan bangsa dan Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian.